Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Untuk tiba sesegera mungkin dan mengetahui kebenaran situasinya, Chu Feng memutuskan untuk pergi dari tanah rahasia 9 surga. Ku bilang Qilin, ini saat kritis, bisakah kamu cepat memperbaikinya? Di terowongan teleportasi, Chu Feng melihat lencana yang berubah menjadi unicorn yang menelan langit, tetapi tidak menerima jawaban apapun. Senior, apakah kekuatanmu sudah pulih? Jadi, Chu Feng bertanya lagi pada Shenlu. Tingkat kultivasinya sendiri belum mencapai alam dewa sejati, namun ia mendengar bahwa tingkat kultivasi Baili Zilin dapat dipromosikan ke tingkat dewa sejati tingkat keempat. Meskipun pintu menuju pasukan Shuro diblokir, kemajuannya sangat lancar. Tetapi bahkan jika itu terselesaikan, Chu Feng masih belum tahu tingkat budidaya apa yang akan dicapai oleh pasukan Shuro. Chu Feng sendiri tidak mampu menghadapi Baili Zilin seperti itu. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa Presiden Kamar Dagang Prajurit benar, ini mungkin sebuah permainan. Bagaimanapun, dia memiliki asal-muasal pembuluh darah di tubuhnya. Hal ini tidak dapat digunakan oleh Chu Feng untuk saat ini, tetapi itu adalah sesuatu yang didambakan semua orang. Oleh karena itu, Baili Zilin bukanlah ancaman nyata. Ancaman sebenarnya mungkin adalah sekte penjara. Belum, jawab Shenlu, tapi hasil ini bukan yang diinginkan Chu Feng. Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Tanya Chu Feng. Aku khawatir perjalananmu akan sulit. Jangan menaruh harapanmu padaku. Jika aku bertanya pada diriku sendiri, aku tidak menyarankan kamu pergi. Kamu masih bisa membalaskan dendamnya jika kamu masih hidup. Jika kamu mati bersama, tidak ada yang akan membalaskan dendammu. Chu Feng tidak berkata apa-apa lagi. Mereka memiliki ide yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat membujuk mereka, dan juga sulit bagi Chu Feng untuk membujuk mereka. Singkatnya, Chu Feng tidak akan pernah meninggalkan Wang Qiang tanpa ampun. Oleh karena itu, Chu Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Untungnya, dia masih memiliki jimat yang diberikan oleh bibinya, Jie Tianyan. Jimat itu berasal dari zaman kuno dan jauh lebih kuat daripada jimat yang diberikan oleh Presiden Kamar Dagang Prajurit sebelumnya. Tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa, tetapi juga memiliki kekuatan teleportasi yang sangat kuat. Pada saat-saat kritis, ini bisa berguna. Namun cara ini bisa digunakan atau tidak. Chu Feng masih menaruh harapannya pada pasukan Shuro. Faktanya, Chu Feng sudah bisa membuka pintu itu, tetapi semakin dalam formasinya retak, semakin besar peningkatan yang diperoleh pasukan Shuro. Chu Feng juga ingin melakukan peningkatan sebanyak mungkin. Adapun seberapa besar peningkatan yang dapat mereka capai, mereka harus menunggu sampai pintu terbuka untuk menentukannya. Dengan kekuatan teleportasi yang kuat dari tanah rahasia 9 surga, tidak butuh waktu lama bagi Chu Feng untuk tiba di alam fana denyut nadi terbakar. Faktanya, belum terlalu lama sejak terakhir kali berada di puncak 9 surga, dan Chu Feng tidak menyangka akan kembali ke negeri ini secepat ini. Saat berita menyebar, semakin banyak orang berkumpul di alam fana Ranmai. Pertama-tama, orang-orang merasa bahwa sekte penjara sepertinya tidak bermusuhan dan pertarungan ini sebenarnya hanyalah pertarungan sederhana. Dalam hal ini, jika ada kesenangan untuk ditonton, tentu banyak orang yang bersedia datang. Baili Zilin menjadi terkenal setelah pertarungannya dengan Wang Qiang. Orang-orang juga ingin melihat siapa yang lebih kuat antara jenius baru ini dan Chu Feng. Chu Feng tidak langsung pergi ke desa Ranmai. Sebaliknya, gunakan mata surgawi Anda untuk mengamati dari kejauhan. Hanya saja meski kekuatan mata langit diperkuat, Chu Feng masih belum bisa melihat situasi di dalam arena kompetisi. Apakah metode yang begitu kuat adalah sebuah harta karun? Meskipun dia tidak melihat kekuatan penghalang yang menutupi panggung kompetisi, Chu Feng juga menyadari bahwa itu bukanlah kekuatan penghalang yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah kekuatan penghalang yang dilepaskan oleh harta karun yang kuat. Ini adalah peringatan bagi Chu Feng. Kekuatan sekte penjara masih tak terduga. Dalam keputusasaan, Chu Feng merawat kesehatannya kembali sebelum matanya pulih sepenuhnya. Chu Feng menemukan tempat yang relatif sepi dan mulai mendobrak pintu ruang roh dunia yang menghalangi pasukan Shuro. Waktu berlalu. Hari ini, Baili Zilin memberi Chu Feng batas waktu terakhir. Chu Feng tidak punya waktu.
Chu Feng telah mencoba yang terbaik untuk menutup gerbang formasi yang memblokir pasukan Shuro. Saya hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Saat ini, Chu Feng sedang berdiri di ruang roh dunia, menghadap gerbang. Formula ajaib Chu Feng diperas, dan pintu mulai bergetar hebat. Kemudian cahaya di dalam formasi gerbang melonjak seperti gelombang besar, dan cahaya itu pun padam. Tapi arah jalannya bukan di sisi Chu Feng, tapi di sisi lain gerbang. Baru setelah cahayanya benar-benar hilang, pintu kembali tenang, tetapi di saat yang sama, formasi yang mengunci pintu telah kembali ke keadaan terbuka. Kemudian, formula ajaibnya berubah, dan dia berteriak, "Buka!" Gemuruh. Saat berikutnya, ruang roh dunia bergetar, dan pintu perlahan terbuka. Pintu terbuka, dan ribuan sosok muncul. Pasukan Shuro, dipimpin oleh Raja Shuro Kuiting, berdiri rapi di sisi lain gerbang. Mereka jelas sudah menunggu lama. Saat mereka melihat Chu Feng, mereka semua berlutut di tanah. Salam untuk Tuan Chu Feng. Saat suara seperti guntur bergema, wajah Chu Feng akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Budidaya pasukan Shuro tidak disembunyikan, dan Chu Feng dapat dengan jelas merasakannya sekarang. Setelah menerobos formasi dengan usahanya sendiri, gerbang formasi tidak mengecewakannya. Semua roh dunia Shuro telah meningkat pesat, terutama budidaya Raja Sura, yang telah mencapai tingkat keempat Dewa Sejati. Dengan tingkat kultivasi ini, dia benar-benar mampu bersaing dengan Bai Lizi itu. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan Bai Lizilin, itu tidak masalah. Karena Chu Feng pernah menggunakan kekuatan Raja Sura sebelumnya. Meskipun dengan bantuan kekuatan Raja Sura, Chu Feng tidak dapat menggunakan cara untuk meningkatkan budidayanya, dan kekuatan tempurnya akan menjadi milik Raja Sura. Tapi seni bela diri Chu Feng dan cara lain bisa digunakan. Berdasarkan Dewa Sejati kelas 4, mengandalkan kecepatan gerakan ilahi. Setidaknya Chu Feng yakin bisa menyelamatkan Wang Qiang di tangan Bai Lizilin. Senior, seberapa jauh kamu tertinggal dari Dewa Sejati kelas 5? Chu Feng bertanya pada Raja Sura. Bagaimanapun, akan lebih aman jika budidaya Raja Sura bisa mencapai tingkat kelima Dewa Sejati. Kembali ke Tuan Chu Feng, bawahanku memiliki kualifikasi terbatas. Bahkan jika Tuan Chu Feng mengaktifkan formasi ini dan tingkat kultivasi kita meningkat pesat lagi, bawahanku masih agak jauh dari Dewa Sejati kelas 5. Raja Sura tampak malu saat menjawab. Dia tahu bahwa itu semua berkat Chu Feng sehingga mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka. Mereka hanya duduk santai dan menikmati kesuksesan. Mereka bahkan merasa bahwa bakat mereka terbatas, tetapi mereka menahan Chu Feng dan gagal untuk hidup untuk upaya Chu Feng. Senior, kamu serius? Dewa Sejati kelas 4 sudah sangat kuat. Chu Feng memperhatikan pikiran Raja Sura dan buru-buru menjelaskan. Namun saat ini, Shen Lu berbicara lagi. Chu Feng, ada banyak batasan pada skill ini. Karena kamu sendiri belum melangkah ke dalam Dewa Sejati, bahkan jika kamu menggunakan kekuatan roh dunia Shuro ini untuk mendapatkan budidaya Dewa Sejati tingkat keempat, apakah kekuatan ilahi dapat kamu gunakan lagi adalah satu hal, apalagi mengerahkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kata-kata ini seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke tubuh Chu Feng. Chu Feng telah menggunakan jimat pemanggil bayi yang diberikan oleh Song Yun sebelumnya. Dengan bantuan jimat pemanggilan bayi, Chu Feng membangunkan bayi penjara di tubuhnya dan secara singkat memperoleh kekuatan Dewa Sejati kelas 2. Saat itu, Chu Feng juga menggunakan kekuatan suci untuk melawan Xiantu. Pada saat itu, tindakan ilahi tersebut benar-benar tidak mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimiliki. Hanya saja berdasarkan Dewa Sejati kelas 2, ia telah mencapai kecepatan yang sebanding dengan Dewa Sejati kelas 4. Saya pikir itu adalah batasan dari jimat pemanggilan bayi. Tanpa diduga, karena kultivasinya sendiri, gerakan ilahinya dibatasi. Senior, pinjamkan aku kekuatanmu. Chu Feng memandang Raja Sura. Raja Sura tidak ragu-ragu dan segera melepaskan kekuatannya dan mentransfernya ke Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng juga memiliki tingkat budidaya Dewa Sejati kelas 4, tetapi kekuatan tempurnya jelas tidak sebaik miliknya. Ini adalah batasannya. Bagaimanapun, dia hanya meminjam kekuatan Raja Sura, bukan dari budidayanya sendiri. Kaki Chu Feng menjadi sangat cepat. Dia melakukan tindakan ilahi. Kecepatannya jelas melampaui Dewa Sejati kelas 4. Tapi Chu Feng sedikit mengernyit. Kecepatan ini hanya sebanding dengan Dewa Sejati kelas 5, dan jauh dari memenuhi ekspektasi saya.
Itu bahkan lebih ketat daripada terakhir kali aku menggunakan jimat pemanggilan bayi. Bagaimanapun, tingkat kultivasi saat ini bukanlah dewa sejati kelas 2, tetapi dewa sejati kelas 4. Sekarang kami hanya dapat menaruh harapan kami pada kenyataan bahwa tingkat kultivasi Bailey Zilin hanya dapat dipromosikan ke dewa sejati tingkat keempat. Oke, senior. Chu Feng meminta Raja Sura untuk mengambil kembali kultivasinya, dan kemudian dia juga memproyeksikan kesadarannya ke ruang roh dunia lagi. Lihatlah perubahan pola pada gerbang formasi. Chu Feng dapat yakin bahwa dengan membuka kunci gerbang formasi kali ini, Raja Sura dan rekan-rekannya dapat menggunakannya sebanyak 6 kali. Saya hanya menggunakannya sekali dan memiliki 5 peluang lagi. Namun, untuk Chu Feng saat ini, angka ini tidak lagi penting. Selama Chu Feng bisa menerobos budidayanya sendiri, tidak perlu meminjam kekuatan Raja Sura. Akan lebih baik untuk menggunakan nomor ini dengan cepat dan kemudian membuka kunci pintu lagi untuk melihat apakah tingkat budidaya pasukan Shuro dapat ditingkatkan lagi. Tapi sekarang, tidak ada waktu. Chu Feng harus menepati janjinya, jika tidak Wang Qiang akan menderita. Tiba-tiba, Chu Feng mengalihkan perhatiannya ke pedang Sura di ruang roh dunia. Pedang terkuat di dunia spiritual Shuro. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberikan bantuan kepada saya dan membiarkan banyak orang di dunia seni bela diri saat ini merasakan kekuatan Anda. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Tapi seperti yang dia duga, pedang Sura tidak merespon. Tapi Chu Feng tahu bahwa dia pasti mendengarnya, dan dia hanya berpura-pura mati. Coba pikirkan, dalam perjalanannya, saya mendapat banyak hal yang disebut hal baik. Tidak hanya pedang Shuro, tetapi juga benih pohon suci, asal mula denyut nadi, istana penciptaan Dao, Del. Hasilnya tidak dapat digunakan. Aku sudah bersusah payah membawamu ke sini, tapi semuanya sia-sia. Setiap kali Anda menemukan apa yang disebut kekuatan atau harta karun yang kuat di masa depan, Anda benar-benar harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda tidak dapat menggunakannya, jangan gunakan itu. Chu Feng mulai mengeluh. Meski keluhan tersebut benar, namun hal tersebut juga disengaja. Saya ingin mencoba metode merangsang jenderal untuk melihat apakah berhasil. Hasilnya telur-telur itu tidak ada gunanya. Jadi Chu Feng berhenti mengeluh dan marah, tapi dia tidak bisa membuang harta yang akhirnya dia dapatkan, bukan? Belum lagi enggan membuangnya, kalaupun ada kesempatan lagi, Chu Feng akan mendapatkannya tanpa ragu. Hal yang baik selalu merupakan hal yang baik. Jika Anda tidak menggunakannya sekarang, Anda pasti akan menggunakannya nanti. Jadi Chu Feng mengeluarkan jimat teleportasi yang telah disiapkan sebelumnya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan jimat teleportasi ini tidak lemah. Kecuali lawannya berada di puncak dewa sejati, Chu Feng dapat sepenuhnya keluar melalui jimat teleportasi ini. Rencananya sangat sederhana. Saat dia melihat Wang Qiang, pertama-tama dia akan menggunakan kekuatan Raja Sura untuk melawan Bailey Zilin. Akan lebih baik jika Anda bisa menang. Tujuan menyelamatkan muka semuanya ada. Jika dia tidak bisa menang, Chu Feng tidak akan memaksakannya. Ketika Bailey Zilin sedang santai, dia langsung menggunakan kekuatan magisnya begitu dia bertemu Wang Qiang, dia mengaktifkan kekuatan jimat teleportasi untuk melarikan diri. Pada saat ini, orang-orang dari seluruh Ranmei Mortal Realm telah berkumpul menuju desa Ranmei, yang bukan lagi kerumunan besar. Sosok-sosok yang padat itu seperti segerombolan belalang, melahap dunia. Kapal perang yang ditumpangi Chen Hui masih tersembunyi. Tentara masih siap. Tuan Yun Ao dan Chen Hui masih berdiri di depan geladak. Hui, apakah kamu yakin Chu Feng akan datang? Anak itu bisa lolos dari kejaran istana suci 7 alam, dia tidak terlihat seperti orang bodoh. Dia seharusnya bisa menebak kalau Bailey Zilin punya niat buruk, kan? Yun Ao memandang Chen Hui. Dia pasti akan datang. Meskipun saya tidak begitu mengenal Chu Feng, saya mendengar dari Yuner bahwa dia sangat mementingkan persahabatan dan tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Jika ini benar-benar terjadi, maka saya akan memandang Chu Feng dengan kagum. Mata Yun Ao berubah, dia tidak menyukai orang bodoh, tapi dia bahkan tidak menyukai orang yang tidak setia dan bermoral. Ada banyak orang bodoh di dunia seni bela diri, banyak juga orang pintar, dan bahkan lebih banyak lagi penjahat. Hanya sedikit orang yang menghargai kesetiaan dan moralitas. Bahkan lebih sedikit lagi orang jenius yang menghargai kesetiaan. Lagi pula, berapa banyak orang yang berani mempertaruhkan masa depannya demi orang lain.
Kebanyakan orang tidak segan-segan menghancurkan masa depan orang lain demi masa depan dirinya sendiri. Sekalipun mereka adalah teman dekat dan saudara, mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, Guru Yunao menyukai orang yang setia. Tuan Yunao, jika Chu Feng benar-benar muncul, tolong lindungi dia. Memintaku untuk melindungimu. Bukankah ini tidak pantas? Saya telah bertemu Chu Feng dan menurut saya dia cukup bagus. Selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudari Yuner. Jika saudari Yuner tahu bahwa aku dapat membantu Chu Feng tetapi tidak bisa, dia pasti akan kecewa padaku. Lagi pula, bukankah kamu juga tidak senang dengan Bai Li Zilin? Kamu tidak bisa membiarkan mereka melakukan semuanya, kan? Itu masuk akal, oke. Selama Chu Feng benar-benar berani datang, saya akan memastikan dia aman dan sehat. Kata Yunao. Faktanya, kapal perang ini bukanlah satu-satunya raksasa yang bersembunyi di dunia saat ini. Ada keberadaan yang lebih besar lagi, tersembunyi di dalam kehampaan. Ini adalah puncak dari 9 surga. Di puncak KTT 9 surga, pemimpin KTT 9 surga, pemimpin KTT 9 surga, berdiri di sini. Dan di sampingnya, berdiri muridnya, Liu Kuo. Meski berada di puncak gunung, namun situasi di luar bisa terlihat jelas. Tuan, saudara Chu Feng, apakah Anda di sini? Liu Kuo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Jiudian tidak menjawab. Tuan, jika saudara Chu Feng datang, apa yang akan Anda lakukan? Liu Kuo bertanya lagi. Master Jiudian akhirnya menjawab, apa yang ingin Anda lakukan sebagai seorang guru? Tentu saja saya mendukung saudara Chu Feng. Itu saja untuk Istana Suci 7 Alam. Sekarang Sekte Penjara berani keluar dan menimbulkan masalah. Jika mereka tidak berdiri, mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang di belakangku, saudara Chu Feng, dan siapapun dapat menggangguku. Kata Liu Kuo. Tuan Jiudian tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Liu Kuo tidak bertanya. Dia mengetahui kemampuan tuannya dengan baik. Dia juga tahu sifat majikannya. Majikannya datang ke sini kali ini untuk melindungi Chu Feng. Setidaknya, tidak akan terjadi apa-apa pada Chu Feng. Hanya saja dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan tuannya. Akhirnya, di bawah sorotan semua orang, penghalang yang menutupi panggung kompetisi mulai menghilang. Sosok Bai Li Zilin dan Wang Qiang muncul kembali. Wang Qiang tampaknya tidak terluka, duduk bersila dengan mata tertutup, seolah sedang berlatih. Bai Li Zilin, sebaliknya, sangat bersemangat. Saat ini, semburan sorak-sorai terdengar dari langit ke bumi. Hanya dalam waktu 1 bulan, Bai Li Zilin sudah menjadi terkenal dan memiliki banyak penggemar. Banyak orang merasa bahwa mereka mungkin telah salah memahami Sekte Penjara sebelumnya. Karena Bai Li Zilin, si jenius dari Sekte Penjara, tidak hanya kuat, tapi juga sopan dan tidak terlihat seperti penjahat. Adapun Bai Li Zilin, dia juga menikmati sikap semua orang terhadapnya. Jadi setelah muncul, dia memberi hormat terlebih dahulu kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya. Lalu dia berbicara, terima kasih semuanya, aku sudah menunggu di sini selama sebulan lagi. Saya, Bai Li Zilin, masih mengatakan hal yang sama. Jika Chu Feng berani datang ke janji hari ini, saya tidak akan mempersulitnya, saya juga tidak akan mempersulit Wang Qiang. Hutang antara saya dan Wang Qiang akan terjadi, terhapus. Tetapi jika Chu Feng tidak datang, maka hutang Wang Qiang harus dibayar sendiri. Begitu Bai Li Zilin mengatakan ini, semua orang saling memandang dan mulai berbicara. Semua orang merasa sudah waktunya dan Chu Feng belum terlihat. Chu Feng mungkin tidak berani datang. Biarkan mereka pergi. Namun saat sebuah suara terdengar, dunia yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju padanya. Saya melihat sesosok tubuh muncul di kehampaan pada suatu saat. Melihat orang ini dengan jelas, sorakan bergema. Teriakan kerumunan itu seperti badai dahsyat yang melanda seluruh dunia. Ini lebih baik dari penampilan Bai Li Zilin sebelumnya, beberapa kali lebih banyak. Orang ini adalah Chu Feng. Chu Feng? Dia ada di sini. Siapa bilang dia tidak berani datang? Dia adalah Chu Feng. Dia bahkan tidak takut dengan Istana Suci 7 Alam. Kenapa dia tidak berani menepati janji? Kemunculan Chu Feng mematahkan semua keraguan. Generasi tua masih terkekang karena takut dengan rumah suci 7 alam, sedangkan generasi muda penuh semangat. Jika kita mengatakan Jie Ranxing,
dia adalah seorang jenius yang pernah bersinar untuk suatu zaman. Maka Chu Feng tidak diragukan lagi adalah jenius paling bersinar di era saat ini. Suka atau tidak suka, Anda penuh dengan ekspektasi. Chu Feng, aku tidak menyangka kamu berani datang. Bailey Zilin memandang Chu Feng, wajahnya tenang dan tenang, tetapi di dalam hatinya dia sangat tidak senang. Menurutnya, Chu Feng lebih rendah darinya. Mengapa orang yang lebih rendah darinya lebih populer daripada dia? Jadi kamu adalah kucing dan anjing itu. Chu Feng membuat permainan kata-kata. Bailey Zilin hanya merasa bahwa Chu Feng sedang mengejeknya. Tapi Chu Feng ingat ketika dia menyelamatkan Xiao Yuer sebelumnya, dia bertemu Song Yun secara kebetulan dan membantu Song Yun mendapatkan sesuatu. Di aula misterius Sekte Neraka, ada genangan darah aneh dengan kristal transparan mengambang di atasnya. Seorang pria sedang tidur di dalam kristal, dan pria ini adalah Bailey Zilin. Menurut Song Yun, Sekte Penjara menangkap Xiao Yuer karena orang ini. Jadi saat ini, semuanya tentang kebencian lama dan baru. Sayangnya waktunya tidak tepat. Jika Anda telah melangkah ke dalam Dewa Sejati, Anda harus memberi pelajaran pada Bailey Zilin hari ini. Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saudara Chu Feng. Tapi saat ini, suara rahasia terdengar di telinga Chu Feng. Itu Liu Kuo. Saudara Chu Feng, kamu tidak perlu bicara, dengarkan saja aku. Tuanku tahu kamu akan datang, jadi kami datang ke sini secara khusus. Lakukan saja dengan percaya diri. Jika kamu bisa mengalahkan Bailey Zilin itu dengan keras, maka pukul dia sampai mati. Jika tidak bisa, jangan takut. Tuanku akan menjagamu tetap aman. Suara Liu Kuo terdengar tepat pada waktunya. Ini adalah jaminan yang membuat Chu Feng langsung percaya diri. Bagaimanapun, kekuatan Master Jiu Dian tidak terduga. Dengan adanya dia, bahkan Sekte Penjara, Chu Feng tidak takut. Chu Feng, jangan bicara omong kosong. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke arena kompetisi. Saya ingin melihat apakah kamu benar-benar mampu, atau jika kamu hanya gagap, kamu hanya pandai berbicara. Bailey Zilin menekan amarah di hatinya dan menatap Chu Feng. Dia menunggu Chu Feng naik ke panggung kompetisi. Selama Chu Feng berani datang, dia harus membuat Chu Feng membayar harganya. Biarkan mereka pergi dulu. Chu Feng memandang Wang Qiang. Apa? Kamu tidak berani melawanku? Jangan takut, ini hanya perdebatan sederhana. Aku akan berbelas kasihan dan tidak akan pernah menyakitimu. Lagi pula, semua orang datang dari jauh hanya untuk menyaksikan pertarunganmu denganku. Tentu saja, aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Saat Bailey Zilin berbicara, pakaiannya menari-nari, dan aura tak kasat mata menyapu ke segala arah. Dewa Sejati, saya yakin Anda juga telah mendengar bahwa ini bukanlah batas saya. Saya dapat meningkatkan kultivasi saya ke Dewa Sejati tingkat keempat. Jika kamu tidak bisa mencapai level ini, kamu bisa mengaku kalah. Bailey Zilin menatap Chu Feng. Orang ini sangat licik dan sengaja menyebutkan tujuan semua orang datang ke sini. Dan itu juga berhasil diterima oleh semua orang. Mereka hanya ingin melihat pertarungan Chu Feng dan Bailey Zilin. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa dan langsung melepaskan budidayanya. Hanya merasakan tingkat kultivasi Chu Feng, semua orang menunjukkan ekspresi campur aduk. Demigod kelas 9. Tingkat budidaya ini tentunya tidak lemah, terutama di kalangan generasi muda. Tetapi poin kuncinya adalah tingkat kultivasi Bailey Zilin dan Wang Qiang sama-sama telah mencapai Dewa Sejati tingkat pertama. Meski hanya ada satu perbedaan tingkat, nyatanya alam besar ini dipisahkan oleh langit dan bumi. Reputasi yang begitu hebat ternyata hanya dimiliki oleh manusia setengah dewa kelas 9. Saat ini, seseorang mengejek. Mereka adalah anggota Sekte Penjara yang menyamar sebagai penonton. Namun seseorang di antara kerumunan itu langsung membantah. Apa yang terjadi dengan manusia setengah dewa kelas 9? Pernahkah Anda mendengar bahwa setelah era para dewa memberikan bimbingan, semua kekuatan bekerja keras untuk membina generasi muda dengan segala cara? Bailey Zilin mengandalkan Sekte Penjara, dan Wang Qiang mengandalkan tubuh ilahi Tianfu. Siapa yang diandalkan Chu Feng? Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Apakah manusia setengah dewa kelas 9 itu lemah? Pergi dan temukan seseorang yang tidak memiliki Tuan Tianhe di belakangnya dan telah berkultivasi sendiri hingga tingkat ini.
Mungkin ditemukan. Orang yang mengatakan ini adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu di tengah kerumunan, yang terlihat seperti lelaki tua yang disegani. Tapi tidak ada yang mengenalinya. Meskipun suaranya sudah tua, Chu Feng tahu bahwa orang yang berbicara jelas adalah Liu Kuo. Begitu Liu Kuo mengatakan ini, semua orang saling memandang dengan kaget, karena itu memang benar. Mereka semua adalah seniman bela diri dan mengetahui pentingnya sumber daya dalam perjalanan menuju seni bela diri. Ini juga alasan mengapa praktisi seni bela diri mencoba segala cara untuk bergabung dengan sekte yang kuat. Tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan Tianhe Overlord. Kalau dipikir-pikir begini, yang sebenarnya tidak sederhana adalah Chu Feng. Jangan lupakan penglihatan yang disebabkan oleh Chu Feng di zaman para dewa. Itu adalah representasi dari bakat. Siapa lagi selain Chu Feng yang dapat menyebabkan penglihatan seperti itu? Liu Kuo memukul saat setrika masih panas dan terus berbicara. Ya, penglihatan itu terlalu menakutkan. Dalam hal bakat, Chu Feng memang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ibunya, Realm Ranxing, dikalahkan. Semua orang mengangguk. Mereka telah melihat semua penglihatan dari zaman Tuhan sebelumnya. Hanya karena budidaya Chu Feng tidak mengikuti, seseorang tidak dapat menyangkal kinerja Chu Feng di masa lalu. Jika harus membandingkannya, Bai Lizilin dan Chu Feng masih tertinggal jauh. Lagi pula, selain mengalahkan Wang Qiang, Bai Lizilin tidak berbuat banyak. Tapi kapan Chu Feng tidak heran? Melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Namun perubahan pada setiap orang ini membuat Bai Lizilin semakin tidak bahagia. Dia jelas tidak sebaik dirinya, tapi sepertinya dia lebih kuat darinya. Jadi dia berbicara lagi, Chu Feng, kamu harus menunjukkan kultivasimu seperti ini, apakah kamu akan mengaku kalah? Chu Feng tersenyum tipis, tidakkah kamu hanya ingin menginjakku dan menjadi terkenal? Kamu di sini, aku tidak bisa membiarkan kamu menyia-nyiakan usahamu, kan? Kata-kata Chu Feng langsung mematahkan pikiran Bai Lizilin. Tapi Bai Lizilin tidak berpura-pura, dan berkata dengan sinis, kamu cukup baik hati. Bagaimana mungkin seorang demigod kelas 9 bisa menjadi lawannya? Chu Feng tidak berbicara lagi, dan pikirannya bergerak. Gerbang penghalang terbuka di belakangnya. Saat berikutnya, kekosongan bergetar. Tentara Shuro bergegas keluar dari pintu dengan perkasa. Tentara Shuro tidak memiliki rahasia budidaya mereka. Terutama Raja Sura, tingkat budidaya Dewa Sejati kelas 4 menekan aura Dewa Sejati kelas 1 Bai Lizilin. Baik kuantitas maupun budidaya adalah yang terbaik. Pemandangan seperti itu tentu saja mengejutkan. Chu Feng, ada roh dunia yang begitu kuat. Apakah ini kemampuan spiritualis dunia jenius yang paling kuat saat ini? Generasi muda hanya merasa bahwa pasukan Shuro sangat kuat. Namun semakin generasi tua memikirkannya, hal itu menjadi semakin menakutkan. Kuantitas dan kualitas roh dunia dapat dijadikan tolok ukur untuk mengukur kekuatan seorang guru roh dunia. Chu Feng melakukan semuanya. Yang lain memiliki beberapa roh dunia Shuro dan sudah sangat bangga pada diri mereka sendiri, tetapi Chu Feng memiliki pasukan Shuro. Jadi, inilah kepercayaan dirimu. Bai Lizilin tersenyum dingin dan melihat kesombongan merah dan hitamnya meningkat, dan tak lama kemudian fenomena kehampaan muncul kembali. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya juga telah mencapai alam dewa sejati kelas 4. Melihat mata besar yang terpantul dalam api merah dan hitam di atas kehampaan, Chu Feng samar-samar bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan dari penjara bayi. Apakah dia menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan Wang Qiang? Ketika Chu Feng datang ke sini, dia awalnya hanya ingin menyelamatkan Wang Qiang. Namun saat ini, ide untuk mengalahkan Bai Lizilin muncul. Namun, tidak peduli seberapa kuat pasukan Shuro, Chu Feng tidak yakin. Ledakan. Saat berikutnya, api hitam dan merah jatuh dari kehampaan, tidak hanya menutupi panggung kompetisi, tetapi juga bagian luar panggung kompetisi. Batas yang tertutup adalah Chu Feng. Apakah ada tempat yang memalukan? Chu Feng memandang Bai Lizilin. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh wajah Bai Lizilin berubah ketika api hitam dan merah mengisolasi mereka. Kejam dan ganas. Bahkan fitur wajahnya yang tampan pun tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang gelap dan jahat saat ini. Chu Feng, bukankah kamu seorang spiritualis dunia? Tidak bisakah kamu melihat bahwa saudaramu berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang? Setelah Bai Lizilin selesai berbicara, wajah Wang Qiang mulai berubah.
Wang Qiang yang berdarah terlihat di depan Chu Feng. Tubuh Wang Qiang saat ini dalam kondisi yang mengerikan. Bahkan kepalanya dijahit kembali dengan benang. Bisa dibayangkan penyiksaan yang dideritanya. Tapi Wang Qiang seperti ini masih tetap sadar. Dia memandang Chu Feng, tapi tidak bisa berkata-kata, tapi Chu Feng mengerti pandangan itu. Dia membujuk dirinya sendiri untuk pergi. Tapi bagaimana Chu Feng bisa pergi? Senior, pinjamkan aku kekuatanmu. Ketika Chu Feng berbicara, dia tidak mengertakkan gigi, tapi ternyata sangat tenang. Namun Raja Sura masih bisa merasakan kemarahan Chu Feng. Tuan Chu Feng, Anda tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Serahkan binatang ini kepada saya untuk dieksekusi. Raja Sura tidak meminjamkan kekuasaannya kepada Chu Feng. Sebaliknya, dengan perintah, pasukan Shuro yang perkasa melancarkan serangan dengan tertib. Alasan kenapa saya bilang tertib adalah karena mereka jelas sudah merencanakannya sebelumnya. Beberapa orang mendatangi Chu Feng dan membentuk postur perlindungan terhadap Chu Feng. Kelompok orang lainnya mengikuti Raja Sura dan bergerak maju. Namun, mereka yang melindungi Chu Feng dan mereka yang melancarkan serangan juga melepaskan kekuatan unik Sura dari tubuh mereka dan mengerahkan formasi kuat milik roh dunia Sura. Formasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang melindungi Chu Feng, bagian ofensif tambahan, dan Raja Sura sendiri. Hal yang paling penting adalah di antara orang-orang yang membantu penyerangan dan orang-orang yang menjaga Chu Feng, jelas tidak ada seorang pun yang telah mencapai tingkat dewa sejati kelas 4. Namun kedua bagian ini sama-sama memancarkan aura dewa sejati kelas 4. Perubahan seperti itu secara alami disebabkan oleh kekuatan Raja Sura. Namun poin kuncinya adalah kekuatan tempur Raja Sura tidak berkurang, melainkan sedikit meningkat. Ini adalah hasil usaha semua roh dunia Shuro. Ini adalah formasi yang sangat kuat. Chu Feng mengetahuinya saat melihat adegan ini. Pada hari-hari ketika gerbang formasi ditutup, pasukan Shuro juga tidak menganggur. Mereka juga bekerja keras untuk membantu Chu Feng dengan lebih baik. Ini adalah hasil dari upaya mereka. Dengan formasi kuat ini, Raja Sura sebenarnya mulai menekan Bai Li Zilin. Pada saat yang sama, Liu Kuo telah kembali ke puncak 9 surga dan terbang dengan cepat menuju puncak gunung. Sebelum dia mendekat, dia berteriak keras. Tuan, bagaimana situasinya? Liu Kuo berada di luar dan tidak dapat melihat situasi platform kompetisi, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatan formasi di puncak 9 surga, dia dapat sepenuhnya menembus kekuatan yang menutupi platform kompetisi. Benar saja, pada saat ini, cermin formasi besar digantung di depan Master Jiudian. Di cermin, situasi sebenarnya di arena kompetisi muncul. Anak laki-laki ini benar-benar orang jahat. Tuan Jiudian menghela nafas. Mendengar ini, Liu Kuo bergegas ke cermin. Setelah melihat penampilan Wang Qiang melalui cermin, Liu Kuo juga mengetahui mengapa tuannya mengatakan ini. Dia menyiksa Wang Qiang sejak lama. Alasan mengapa Wang Qiang yang kita lihat sebelumnya selamat dan sehat hanyalah sebuah kepura-puraan. Liu Kuo sudah menebaknya, tapi dia tidak yakin, jadi dia masih mencari jawabannya pada tuannya. Ada harta karun di bawah platform kompetisi. Itu adalah kekuatan formasi yang disediakan oleh harta karun itu. Kalau tidak, mustahil memiliki efek kamuflase yang begitu kuat, kata Master Jiudian. Tidak heran, sebelumnya, bahkan tuannya belum pernah melihat penyamaran yang dilakukan Bai Li Zilin pada Wang Qiang. Hanya setelah menggunakan kekuatan formasi di puncak 9 surga kita dapat melihatnya. Hal ini cukup menunjukkan bahwa harta karun yang digunakan Bai Li Zilin juga luar biasa. Yaitu, tiba-tiba, mata Liu Kuo dan Master Jiudian berubah pada saat bersamaan. Situasi pertarungan di arena kompetisilah yang berubah. Bai Li Zilin, yang semula tertekan, matanya menjadi merah darah, dan di saat yang sama, kulitnya mulai membusuk. Setelah membusuk, formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan tersebar di seluruh tubuhnya. Itu sebenarnya adalah gerbang penghalang yang sangat aneh. Masing-masing hanya seukuran bola mata, tapi padat di sekujur tubuh Bai Li Zilin, terlihat sangat menjijikkan. Saat pintu penghalang aneh itu muncul, pada saat yang sama, api merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pintu penghalang yang aneh. Setelah kesombongan itu keluar, ia berkembang pesat. Mereka semua adalah monster humanoid. Tanpa kulit, berdarah, seperti hantu jahat, tapi juga seperti jiwa. Mata mereka kosong, namun mematikan.
Jumlahnya tidak hanya jutaan, tetapi mereka juga memiliki efektivitas tempur yang kuat. Setelah monster-monster itu muncul, mereka menyerang formasi pasukan Shuro. Untuk sementara, pasukan Shuro juga sulit untuk dihadapi. Chu Feng, menurutmu apakah kamu satu-satunya yang memiliki pasukan besar? Baili Zilin memandang Chu Feng dengan bangga, lalu memegang senjata ajaib dan menyerang Raja Sura. Di bawah perubahan ini, tidak hanya Baili Zilin, tetapi monster yang dilepaskan dari tubuhnya juga sangat kuat. Bahkan kekuatan tempur Baili Zilin sendiri telah meningkat pesat. Raja Sura jelas kalah, jadi mereka bertarung lagi dan segera berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Bajingan ini, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan kemarahan di hatinya sudah meluap. Pada hari itu, setelah Wang Qiang dikalahkan, dia pernah berkata bahwa Baili Zilin adalah sekte jahat dan bisa menang tanpa menggunakan kekerasan. Banyak orang mengira itulah alasan Wang Qiang. Namun banyak juga orang yang merasa bahwa Wang Qiang adalah saudara laki-laki Chu Feng dan tidak boleh menjadi tipe orang yang tidak mampu menanggung kerugian. Namun Baili Zilin tidak berani melawan Wang Qiang secara terbuka. Sebaliknya, dia tertutup, dan ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Kini kebenaran terungkap, Baili Zilin ini memang jahat. Karena Chu Feng dapat melihat bahwa yang dikeluarkan Baili Zilin bukanlah suatu sarana, apalagi roh dunia. Tapi itu adalah keberadaan yang hidup, seseorang yang hidup. Baili Zilin menyempurnakan orang hidup menjadi boneka monster yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dengan mengikuti perintahnya. Tidak mengherankan jika Wang Qiang disiksa hingga seperti ini. Dan ketika dia memikirkan Baili Zilin menangkap Xiao Yuer sebelumnya, Chu Feng marah dan bahkan ketakutan. Jika dia benar-benar berhasil, ikan kecil itu mungkin akan menjadi salah satu monster ini. Tiba-tiba, gerbang roh dunia muncul di belakang Raja Sura. Itu adalah gerbang roh dunia yang dibuka oleh Chu Feng. Senior Kuiting, orang ini terlalu aneh dan tidak boleh bertengkar dalam waktu lama. Kembalilah ke ruang roh dunia dan pinjamkan aku kekuatanmu. Aku akan menemukan cara untuk membawamu pergi. Meskipun Chu Feng ingin membalaskan dendam Wang Qiang, tapi dia juga tetap rasional. Dia bukan tandingan Baili Zilin sekarang. Prioritas utama adalah membawa Wang Qiang pergi dari sini dengan selamat. Seperti yang diperintahkan, Raja Sura langsung setuju. Dia menolak sebelumnya karena seluruh pasukan Shuro mereka selalu berterima kasih kepada Chu Feng, tetapi pada saat yang sama mereka merasa bahwa pembayaran mereka kepada Chu Feng terbatas. Awalnya, dia ingin mengalahkan Baili Zilin dengan kekuatan pasukan Shuro. Namun melihat dirinya masih kalah, tidak ada alasan untuk tidak menuruti perintah Chu Feng. Engah. Namun, ketika Raja Sura ingin memasuki gerbang roh dunia, Baili Zilin, yang terbungkus aura hitam dan merah, muncul di belakang Raja Sura seperti hantu. Senjata dewa di tangannya langsung menembus tubuh Raja Sura dan mengangkat Raja Sura. Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Jika kamu ingin disalahkan, aku hanya bisa menyalahkanmu karena bersama Tuan yang salah. Baili Zilin memandang Raja Sura dengan bercanda. Serangan ini adalah keterampilan bela diri terlarang dewa yang kuat. Dia bisa saja membunuh Raja Sura secara langsung. Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia belum cukup bersenang-senang, dia hanya ingin merangsang Chu Feng secara mendalam. Jadi dia memandang Chu Feng dengan mengejek. Chu Feng, tanpa roh dunia ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Haruskah kamu berlutut dan memohon belas kasihan, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Berdengung. Tetapi pada saat ini, kekuatan pesona yang kuat jatuh dari langit. Seluruh panggung kompetisi bergetar hebat. Tepat ketika Baili Zilin dan Chu Feng sama-sama bingung, kekuatan penghalang kuat yang menutupi tahap kompetisi sebenarnya hancur. Pada saat ini, wajah semua orang berubah drastis, dan ekspresi mereka sangat kompleks. Area yang semula diblokir mulai terlihat kembali. Semua kebenaran juga tercermin di mata mereka, Wang Qiang yang menyedihkan. Pasukan aneh yang tidak memiliki kulit tetapi masih hidup. Orang-orang akhirnya tahu kenapa Baili Zilin menggunakan trik untuk meliput panggung kompetisi di saat-saat kritis. Ternyata dia memang punya trik licik, dan ternyata dia benar-benar tak terkalahkan. Segera, suara yang terdengar seperti dewa yang menilai semua makhluk hidup datang dari kedalaman 9 surga. Baili Zilin,
Kamu telah benar-benar kehilangan hati nurani dengan memurnikan kehidupan orang lain, merampas darah orang lain, dan mengubah jutaan jenius seni bela diri menjadi manusia yang bukan manusia atau hantu. Mereka tidak dapat hidup atau mati. Tetapi setelah kamu menyiksa teman kecil Wang Qiang hingga menjadi seperti itu, kamu menggunakan kekuatan harta karun untuk menyamarkannya dan membuat orang mengira kamu adalah orang yang baik hati. Kamu masih berani mengatakan bahwa sekte penjaramu tidak jahat. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura menjadi orang baik? Orang yang berbicara adalah Guru Jiudian. Dialah juga yang menggunakan kekuatan formasi untuk mendobrak penghalang yang menutupi panggung kompetisi, membuat identitas asli Bai Li Zilin diketahui publik. Hanya saja karena posisi khusus puncak Jiutian, Master Jiutian tidak mau berdiri di sisi Chu Feng secara terbuka. Jadi suaranya disamarkan sehingga tidak ada yang tahu kalau itu dia. Bai Li Zilin, dia benar-benar melakukan hal kotor seperti itu. Pada saat ini, belum lagi yang lain, bahkan Yun Ao, yang merupakan sekte penjara, penuh amarah. Saya sudah lama mendengar bahwa dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan, tapi saya tidak menyangka dia akan begitu tidak berperasaan dan gila. Mata Chen Hui juga penuh amarah. Bukan hanya dia, banyak orang di kapal perangnya mulai menegurnya. Bahkan semua orang di sekte penjara kuno memiliki sikap seperti itu. Para penonton langsung meledak. Bahkan beberapa orang yang pemalu sudah mulai menjauh dari tempat ini, dan banyak orang mulai mengungsi. Karena mereka menyadari bahwa sekte penjara adalah sekte yang bengkok, dan sekarang warna asli mereka telah terungkap. Jika dia mungkin dibunuh dan dibungkam, lebih baik dia pergi secepatnya. Namun, ada juga orang pintar yang menyadari bahwa orang yang berbicara itu berasal dari pihak Chu Feng. Karena ia dapat menembus kekuatan penghalang, ia pastilah keberadaan yang kuat. Mungkin tidak ada rasa takut terhadap sekte penjara. Jadi mereka memilih untuk tetap tinggal dan terus memberikan kesaksian. Saya selalu mendengar bahwa Chu Feng berurusan dengan Istana Suci Tujuh Alam sendirian. Ternyata semua rumor itu salah. Faktanya, selalu ada seseorang di belakangnya. Orang tua yang memfitnah saya, apakah Anda Tuan Chu Feng? Kamu bilang aku membuatnya dengan memurnikan orang hidup, tapi ini jelas hanya teknik rahasia. Karena teknik rahasianya sangat kuat, hanya terlihat realistis. Alasan kenapa saya sengaja menggunakan kekuatan penghalang untuk meliput panggung kompetisi adalah karena saya tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini untuk menyaksikan pertarungan tidak hanya para senior berpengalaman, tapi juga anak-anak kecil. Meski metode saya hanya teknik rahasia, namun bentuknya memang agak menakutkan. Saya sengaja meliput tahap kompetisi karena tidak ingin menakut-nakuti anak-anak kecil itu. Adapun Wang Qiang, itu hanya tipuan yang dimainkan oleh saudara-saudara mereka sendiri, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah ini label kejahatan besar yang ditampar pada Chu Feng karena dia ingin menghapus penghinaan atas kekalahan bagi Chu Feng yang telah dikalahkan? Bai Li Zilin tenang dan tenang. Meskipun dia telah ketahuan, dia masih berbicara kasar dan bahkan sedikit membalas. Kebanyakan orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Tentu saja mereka bisa melihat bahwa Bai Li Zilin adalah orang jahat. Namun tidak ada kekurangan orang bodoh di dunia seni bela diri, dan beberapa orang benar-benar menganggap perkataan Bai Li Zilin masuk akal. Chu Feng mungkin tidak sanggup untuk kalah. Saya tidak memiliki kualifikasi itu. Menjadi tuan dari teman kecil Chu Feng bukanlah pendukung teman kecil Chu Feng. Saya hanya bertemu teman kecil Chu Feng sekali, dan saya menghargai bakat dan kepribadiannya. Tentu saja, saya tidak tega masa depannya di dunia seni bela diri hancur di tangan orang kotor seperti Anda. Setelah Master Jiudian selesai berbicara, kekuatan teleportasi jatuh dari langit dan menyelimuti seluruh panggung kompetisi. Bai Li Zilin masih ingin menghentikannya, tetapi di bawah kekuatan teleportasi, dia tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Chu Feng, Wang Qiang, dan bahkan pasukan Sura diteleportasi keluar panggung kompetisi. Namun dalam sekejap, orang-orang kuat dari sekte penjara pindah satu demi satu, membentuk penghalang baru di luar tahap kompetisi. Chu Feng, yang baru saja meninggalkan panggung kompetisi, disegel di dalam. Melihat situasi ini, suara Tuan Jiudian terdengar lagi. Semua orang telah melihatnya. Ini adalah sekte penjara, sekte jahat yang paling tidak tahu malu di dunia seni bela diri. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang mereka. Pada saat yang sama, kekuatan teleportasi baru jatuh dari langit dan menyelimuti Chu Feng dan lainnya.
Atau kekuatan formasi yang dikeluarkan oleh Master Jiudian. Dia tidak membawa Chu Feng dan yang lainnya secara langsung, itu disengaja. Sengaja menunggu orang-orang dari Sekte Penjara menghentikannya. Hal ini akan semakin menyoroti ketidaktulusan Sekte Penjara dan membuat pertahanan Baili Zilin pucat dan lemah. Ledakan. Namun kekuatan teleportasi tidak mampu menyelimuti Chu Feng kali ini. Sebaliknya, ketika dia hendak mendekati Chu Feng, dia tiba-tiba dihentikan oleh kekuatan yang kuat. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa gaya gelombang itu berasal dari sosok kecil. Tapi setelah melihat orang ini dengan jelas, wajah orang-orang menjadi sangat jelek. Meskipun orang ini adalah anggota Sekte Penjara, penampilannya sangat berbeda dari anggota Sekte Penjara lainnya. Kepalanya tidak putih, tapi merah, dan kata-kata yang tertulis di belakangnya bukanlah Jenderal Penjara atau utusan neraka, tapi Komandan Penjara. Yang terpenting aura yang dipancarkan orang ini jelas melampaui dewa yang sebenarnya. Ini adalah dewa yang kuat. Tuhan, Sekte Penjara memiliki keberadaan alam dewa. Saat ini, dunia sangat sunyi, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan orang yang sebelumnya diam-diam mengutuk Baili Zilin sekarang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia berkeringat banyak. Dan Komandan Penjara ini tidak lain adalah Jimo Qianzu yang selalu mendukung Baili Zilin. Setelah Jimo Qianzu memblokir kekuatan teleportasi, dia tidak berniat menghukum orang yang menggunakan kekuatan teleportasi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Chu Feng. Wang Qiang bisa pergi, dan Chu Feng juga bisa pergi. Tapi premisnya adalah kamu harus mengaku kalah. Begitu kata-kata ini keluar dari Jimo Qianzu, Liu Kuo sangat marah hingga dia mengutuk puncak Gunung Jiutian. Sialan, kamu tidak perlu memamerkan wajahmu, kamu sudah menunjukkan warna aslimu, dan kamu masih harus pamer di sini. Tapi Tuan Jiudian sedikit mengernyit. Liu Kuo juga menyadari ada yang salah dengan reaksi ini. Dia tidak bisa tidak melihat manik-manik Buddha di tangan Guru Jiudian. Tuan, tidak bisakah kita membawa saudara-saudara Chu Feng dengan kekuatan formasi kita? Liu Kuo bertanya. Apa menurutmu dia bisa menghentikan kekuatan teleportasi dari puncak 9 surga? Kekuatan yang didistribusikan hanya untuk dilihat oleh orang luar. Benda yang benar-benar menghalangi kekuatan teleportasi seharusnya adalah harta karun di tubuhnya. Sekte Penjara memang memiliki latar belakang tertentu. Master Jiutian menganggapnya agak rumit. Bukan karena dia tidak mampu bertarung, tetapi puncak Jiutian berada dalam keadaan tersembunyi dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Jika kita terus memperkuat kekuatan formasi, puncak 9 surga juga akan muncul. Pimpinan 9 surga selalu menganggap dirinya netral dan tidak pernah berpihak pada siapapun. Jika dia benar-benar muncul, pasti akan menuai kritik. Desir-desir. Namun pada saat ini, sebuah kapal perang terapung besar muncul, diikuti oleh kerumunan orang, terbang menuju panggung kompetisi. Melihat orang-orang itu, Liu Kuo dan sebagian besar lainnya merasa tidak enak karena mereka semua adalah anggota Sekte Penjara. Namun ketika salah satu lelaki tua itu berbicara, sungguh mengejutkan. Biarkan orang pergi, jangan biarkan orang berpikir kita tidak mampu untuk kalah. Yun Hao lah yang berbicara, tapi saat ini dia dan Chen Hui sama-sama memakai topi bambu. Senior Yun Hao, tolong tinggalkan masalah ini sendiri. Jimo Qianzu buru-buru mengirim pesan secara diam-diam untuk mencegahnya. Meskipun dia adalah komandan penjara, dia mengetahui identitas dan kekuatan Yun Hao. Oleh karena itu, dia juga sedikit takut. Untuk hal lain, saya bisa menutup mata. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang adalah mempermalukan reputasi Sekte Penjara kita, jadi aku harus menjaganya. Biarkan dia pergi dengan cepat. Yun Hao juga membalas melalui transmisi rahasia. Saat ini, Chu Feng menemukan bahwa kedua tim memiliki ide yang berbeda. Menyadari bahwa mereka yang muncul setelah ini mungkin adalah orang-orang dari Sekte Kuno. Chu Feng tahu bahwa faksi kuno dan faksi baru sedang berselisih, yang tentu saja merupakan hal yang baik bagi Chu Feng. Namun Chu Feng merasa cukup tertekan di dalam hatinya, apalagi saat melihat kemunculan Wang Qiang kali ini. Chu Feng sangat ingin segera membunuh Baili Zilin. Tapi saat ini, suara yang menyenangkan terdengar di telinga Chu Feng. Apakah kamu tidak bahagia? Kalau begitu jangan pergi. Bukankah mereka bersikeras untuk menentukan pemenangnya? Kalau begitu biarkan dia kalah telak.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.